Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita mengetahui, yang namanya pembahasan tentang ekonomi adalah pembahasan tentang penggunaan harta dalam tiga hal, yaitu dalam cara mendapatkan harta, cara menginvestasikan harta ataupun mengembangkan harta setelah dapat dikembangkan, dan yang ketiga adalah cara mengkonsumsi harta atau diistilahkan dengan earning, investing, dan consuming, atau dalam bahasa Arab al-kasbu, mencari harta dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, al-istithmaru, investasi dari yang sudah punya harta dikembangkan menjadi banyak. Dan yang ketiga adalah al-infaqu atau al-istihlaku, yaitu mengkonsumsi harta, menghabiskan, mengeluarkan dari kepemilikannya. Ketiga-tiga pembahasan ini, atau ketiga-tiga hal ini dibahas dalam Islam. Dan pembahasan dalam Islam adalah pembahasan tentang kapan itu halal dan kapan itu haram. Itulah yang dinamakan dengan fikih. Fikih membahas tentang hal yang boleh dan hal yang tidak, hal yang haram ataupun yang halal. Kapan halalnya kita mendapatkan harta, kapan dibolehkan ataupun dimubahkan, dihalalkan kita mengembangkan harta. Dan yang ketiga, di mana dihalalkan kita untuk menginfakkan harta. Terutama dalam menginfakkan harta, itu memang ada hal-hal yang di antara yang halal ini yang mubah dan yang afdol. Yang mubah ya la lahu wa la alaih, gak dapat pahala dan juga gak dosa, ya mubah-mubah saja. Tapi ada hal-hal yang dia mendapatkan pahala di situ, baik itu hal yang wajib ataupun hal yang sunnah. Nah, dalam ketiga-tiga harta ini, ataupun secara garis besar kita inginkan adalah harta kita barokah. Nah, istilah kita mengatakan harta yang kita miliki barokah. Itu yang sering kita minta. Baik, barokah dalam bahasa, dalam syariat apa? Terkadang kalau orang salah mengartikan, salah memahami, akhirnya salah pelaksanaannya. Barokah, orang menganggap kalau barokah itulah uangnya tersimpan banyak, uangnya sisa banyak, tabungannya banyak, gajinya belum habis gaji bulan lalu sudah gaji lagi.
Masya Allah barokah harta dia ya. Kenapa? Nggak habis-habis. Kapan butuh? Ada. Padahal gaji anak dengan dia sama. Gaji anak udah pertengahan bulan sudah mepet. Dia bisa nabung banyak. Oh, barokah harta dia. Benar atau tidak? Tidak. Karena barokah yang dibahas dalam syariah itu adalah al-khairu, kebaikan. Al-khairul katsirus sabitu. Yang dibahas dalam syariat. Yang namanya barokah itu adalah kebaikan yang banyak yang berada di sesuatu. Baik itu suatu tempat, suatu zat, satu benda, seseorang, ataupun sesuatu waktu. Waktu yang barokah. Berarti di waktu ini banyak sekali kebaikan. Tempat yang barokah. Tempat ini banyak sekali kebaikan. Maksudnya beda dengan tempat lain. Nah, kalau begitu, apa makna kebaikan menurut yang kita yakini dalam syariat kita? Kebaikan yang kita yakini adalah kebaikan ukhrawi, kebaikan akhirat. Segala sesuatu yang bisa membawakan kepada kita, yang membawakan kita mendapatkan kebaikan akhirat, nah itu baru dah benar-benar kebaikan. Kenapa? Karena tujuan kita akhirat. Beda dengan orang kebaikan di dunia tok. Berarti apa yang bisa menguntungkan di dunia menurut dia sudah barokah. Kenapa? Menurut dia kebaikan dunia tok. Tapi kalau orang pandangannya akhirat, kalau ini dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, ada kebaikan yang akan dapat di akhirat. Mau habis harta atau tidak, nggak apa-apa. Bahkan bukan hanya harta, mau nyawa mati di sini di dunia, maka tidak mengapa. Kenapa? Dapatnya kebaikan kok di akhirat. Jadi bukan berarti badan saya barokah. Kenapa? Kalau saya jihad kebal, nggak mati-mati. Berarti Allah berikan kebaikan pada badan saya. Enggak. Malah kalau mungkin kamu mati syahid lebih afdol daripada kamu hidup. Ini sudut pandang ini harus kita ubah. Begitu juga pada anak misalnya. Kita mengharapkan mendapatkan kebaikan pada anak kita. Allah ngasihkan kepada kita barokah kepada anak kita. Apa itu barokah pada anak? Ataupun yang kalau kita sebutkan doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah penyejuk pandangan mata. Yang kalau kita pandang senang. Baik. Senangnya Anda ketika memandang istri dan anak Anda, kapan? Dalam suasana bagaimana? Itu tergantung hati Anda. Ada orang senang melihat istrinya pakai pakaian mini, pakaian seksi di depan teman-temannya yang dipuji oleh teman-temannya. Senang dia. Ada orang yang senang melihat anaknya bisa joget-joget di atas panggung pada acara-acara perayaan. Senang dia dipuji oleh orang lain. Ada. Tapi apakah ini qurrata ayun? Bagi dia mungkin. Tapi qurrata ayun dia ini sudut pandangnya beda. Disebutkan di dalam tafsir dalam Al-Quran, makna qurrata a'yun di sini adalah ya Allah an narahum fi ta'atika ya Rabb. Yaitu ya Allah jadikanlah kami sejuk pandangan mata kami ketika memandang istri dan anak-anak kami ketika mereka taat kepadamu ya Allah. Ini yang sepatutnya ayun. Ini yang sebenarnya kalau Anda mau berdoa seperti ini. Tapi jangan-jangan doa Anda pinginnya yang itu. Ya Allah perbanyaklah harta saya. Dia berdoa perbanyak harta, tapi perbanyak harta dari bisnis ribawi dia. Allah kasih nggak kira-kira? Kasih. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya orang yang beribadah tujuannya duniawi, riya, itu dikasih oleh Allah. Tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Di akhirat dapat neraka. Orang kafir usahanya yang tidak peduli halal dengan haram, bahkan mungkin itulah usaha yang haram, Allah kasih rezekinya.
Tapi apa itu barokah atau tidak? Mungkin kalau menurut pandangan dia, masya Allah, barokah bertambah, tapi di akhirat itu sudut pandang kita. Jadi salah satu mendapatkan barokah adalah cari yang halal dulu. Karena itu sudah mubah, sudah benar-benar tidak mendapatkan azab. Akan tapi kemudian mari kita lihat kita kemana, Kang? Infaknya kemana? Kalau memang itu di tempat yang wajib, Allah kasih pahala, dapat kebaikan. Kalaupun itu di tempat yang sunnah, Allah kasih pahala, dapat kebaikan. Walaupun harta kita berkurang, tapi kita mendapatkan barokahnya. Baik, ikhwati fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar harta haram yang berkaitan dengan kezaliman, yaitu di mana menjual barang-barang yang terlarang. Kita masih seputar barang-barang yang memabukkan, atau di sini pembahasan secara khusus adalah alkohol ataupun minuman keras. Itu pada halaman 120 pembahasan kita tentang obat yang mengandung alkohol sebagai bahan tambahan. Pada yang sebelumnya dibahas adalah minuman keras langsung menjadi obat, nggak boleh. Minuman keras untuk dijadikan obat, tidak. Ini sudah ada nasnya yang mengatakan innallaha lam yaj'al shifaakum fima hurrima 'alaikum atau fima harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan obat kalian, kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan khamar, maka tidak mungkin Allah jadikan pengobatan seseorang dengan khamar. Itu mungkin pernah melihat, ada anak-anak juga nggak lihat, teman anak melihat acara televisi zaman dulu, mungkin tahun-tahun 2006, 2007 ya. Orang yang melakukan katanya terapi kencing katanya. Jadi air kencing dijadikan sebagai obat. Insyaallah itu enggak. Kencing najis haram untuk dikonsumsi, tapi dia mengatakan menjadi obat. Ya buktinya enggak ada yang jual kencing ya. Kalau memang benar-benar obat, sudah banyak kencing yang orang enggak akan kencing sembarangan gitu. Kencing di apotek. Baik, itu yang kita bahas pertemuan yang lalu. Sekarang tentang obat, dia memang obat, tapi dicampur dengan alkohol ataupun dicampur dengan minuman keras. Dalam hal ini terkhusus campur dengan alkohol karena itulah zat yang dijadikan salah satu campuran obat-obatan. Di sini beliau ataupun penulis Ustaz Irwandi Tirmizi membawakan pendapat Al-Imam Asy-Syarbaini, ulama mazhab Syafi'iyah, dalam kitab beliau Al-Mughnil Muhtaj. Ketika beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama hanya tentang menggunakan khamar murni sebagai obat, yang setelah kita lewatin, yang rajih adalah tidak boleh. Adapun ramuan yang dicampur khamar, obat yang diracik dicampur dengan khamar sehingga khamar larut dalam ramuan tersebut, beliau katakan boleh digunakan sebagai obat jika tidak ada lagi obat lain yang cocok, sekalipun pengobatan tersebut hanya menyebabkan kesembuhan lebih cepat, dengan syarat resep pengobatan tersebut disarankan oleh seorang dokter muslim yang dapat dipercaya. Di sini beliau merajihkan ataupun mengatakan bolehnya. Akan tetapi kecampurannya ini disebutkan oleh penulis dengan syarat alkohol telah terlarut, terurai sehingga bila diminum tidak lagi memabukkan. Karena jika memabukkan hukumnya sama dengan khamar. Hal ini difatwakan oleh beberapa lembaga fikih dan seperti disebutkan fatwanya di sini. Kata-kata terlarut, tidak memabukkan, ini yang harus kita ketahui standarnya. Apakah standarnya benar-benar tidak ada rasa, tidak ada baunya lagi, tidak ada, kalau warna mungkin tidak berwarna ya, tidak ada pengaruh ada atau tidaknya alkohol ini
terurai, hancur gara-gara banyaknya obat. Seperti kalau misalnya kita kasih beberapa mililiter kepada ratusan liter misalnya, kan seperti nggak ada pengaruh lagi. Kalau seperti ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu dia tetap suci menurut sebagian ulama, walaupun jumhur ulama mengatakan tidak suci, yaitu yang mengatakan selain air bila tertimpa najis, walaupun dia lebih daripada 2 kula, dia tetap najis, pendapat jumhur. Walaupun yang rajih adalah selama tidak ada berubah, maka dia adalah tetap menjadi suci. Wallahu alam, di sini tidak disebutkan makna di sini terurai oleh beliau. Beliau hanya mengatakan sehingga bila diminum tidak lagi memabukkan. Itu standar yang beliau katakan, ya, yang beliau katakan. Di dalam fatwa Dewan Kerajaan Saudi Arabia ketika memfatwakan tidak boleh mencampurkan alkohol yang memabukkan ke dalam ramuan obat. Akan tetapi bila telah dikemas dan mengandung alkohol, boleh digunakan jika kadar alkoholnya sedikit, tidak mempengaruhi warna, rasa, dan bau obat, serta tidak memabukkan jika diminum. Jika salah satu sifat alkohol masih ada, maka haram digunakan. Nah, ini yang dinamakan dengan terurai. Tidak ada lagi terasa alkoholnya, tidak lagi tidak ada baunya ataupun warnanya, serta tidak mempengaruhi terhadap memabukkan atau tidak. Yang ini wallahu ta'ala alam harus kita bawakan kepada standar. Maksudnya siapa yang mengetes ini? Ustadz? Enggak. Tapi kita serahkan kepada standar. Ya, kalau kita katakan Depkes, ya, BPOM, ataupun kalau mungkin ada fatwa DSN MUI dalam hal ini. Yang jelas dia terkandung alkohol, baik. Tapi apakah kandungan ini sudah terurai, tidak ada pengaruhnya sama sekali atau tidak? Ini yang harus dipastikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi inilah secara kaidah secara umum, ataupun dipastikan dia masih ada pengaruh atau tidak, sudah terurai atau tidak, ini memang harus ada pembuktian secara laboratorium. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya adalah parfum yang mengandung alkohol. Kalau teman-teman kita yang meracik parfum sendiri itu, yang pasti bukan seluruh biangnya dijual. Nah, kalau seluruh biangnya dijual itu mahal, pasti dia dicampur sehingga kita setiap sholat pakai, ya. Padahal kalau memang aslinya itu sekali pakai mungkin 1 harian nggak hilang-hilang. Itu parfum asli itu. Ada yang miliki di sini? Mau coba rasa aja sekali gitu ya. Kebanyakan kita kan parfum ditaruh-taruh di depan masjid itu kan sekali pakai untuk satu waktu sholat, habis itu baunya hilang karena lebih banyak campuran daripada aslinya. Ya, semoga ada yang bisa beli ya parfum segini 2.000 real 10 ml katanya 2.000 real, berapa berarti 8 juta ya. Itu jangan dibawa ke masjid, itu habis dipakai gini nanti sama orang itu udah 200.000 itu. Katanya kalau kita baru buka sudah tercium, kita pakai hari ini, besok pun masih ada baunya. Belum ada ya di sini ya? Ya, belum ada insyaallah. Kalau ada bilang-bilang ya. Misik asli ya. Kalau kita misik abal-abal atau sudah oud ya itu. Tapi yang asli ya, jangan yang campur-campur. Tulisannya oud, harganya 10.000, jangan percaya itu. Gak haru kan, oud itu kan gak haru. Tapi insyaallah lah apa yang bagus kualitasnya di negeri kita sudah keluar negeri insyaallah. Nah, kita tinggal ranting-rantingnya aja itu. Baik. Nah, ada teman yang dia meracik waktu di Jogja dulu, teman anak meracik sendiri, beli biang kemudian diracik. Nah, tanya itu alkohol nggak? Bukan katanya, solvitin katanya. Benar nggak? Solvitin alkohol atau bukan? Wallahu a'lam, nggak tahu. Yang jelas itu adalah zat untuk meracik. Maka jadi dijual parfum non alkohol. Tapi dia campur, nah kira asli. Katanya campuran itu bukan alkohol, solvitin katanya. Apa zat itu? Wallahu a'lam. Beliau mengatakan pada sebagian minyak wangi kadar alkoholnya terkadang mencapai 80%. Oh, Masya Allah. Oh, lebih banyak alkoholnya ya. Seperti pada minyak wangi kolonya
dan terkadang kadarnya hanya sedikit, tidak sampai memabukkan jika diminum, dan terkadang alkoholnya larut dalam cairan minyak. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang menggunakan minyak wangi jenis ini. Sebenarnya ini pada pembahasan yang sudah lalu, yaitu mencampur alkohol ke dalam zat cair selain air. Ataupun dalam pembahasan alkohol itu khamar atau bukan, alkohol itu najis atau bukan. Sebenarnya itu kembali ke sini sebenarnya. Dan sudah kita rajihkan bahwasanya khamar itu tidak najis. Jumhur mengatakan najis, jadi bukan hanya haram, tapi dia juga najis. Kalau sudah najis berarti mencampur, ya campur dengan najis. Kalau bukan najis berarti mencampur, tidak mencampur dengan najis. Sebenarnya kembali ke dalam hal ini. Pendapat yang pertama, sebagian ulama kontemporer memfatwakan boleh menggunakan semua jenis minyak wangi yang mengandung alkohol. Karena apa? Karena mereka merajihkan alkohol itu bukanlah khamar itu bukanlah najis. Dia cuma haram untuk diminum. Tapi kalau digunakan di badan tidak membatalkan sholat. Berarti menggunakan minyak wangi yang mengandung khamar ataupun alkohol tersebut, maka tidak mengapa. Yang aneh, ya ada sebagian anak ketika mengatakan alkohol najis, itu bilang alkohol najis. Kemudian karena jumhur ini, anak mengatakan pendapat jumhur ulama, Syafi'iyah, Hambali, di halaman berapa tentang alkohol. Semua para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menghukumi khamar adalah najis. Kemudian yang mengatakan tidak najis siapa? Al-Muzani, Daud Al-Zahiri, Syaukani, Ahmad Syakir, Ibnu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, berapa khamar tidak najis. Begitu kita mengambil pendapat ini, mereka geger mereka. Wah, itu orang-orang Salafi itu mengatakan minuman keras gak najis, padahal ulama semuanya menajiskan. Dasar orang gak punya madhab. Jadi dulu kita ikuti, gak punya madhab, alkohol najis. Baik, oke, gak apa-apa. Ini mengambil pendapat, tapi merendahkan, membuli ya. Kalau menyalahkan, oke lah, salah. Pendapat itu salah, yang benar pendapat ini gak apa-apa. Itu memang para ulama berdebat seperti itu. Tapi dasar Wahabi tidak mengambil pendapat jumhur ya. Baik. Tapi begitu kejadian musibah kita berapa tahun yang lalu, COVID, kemudian pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol. Bahkan takmir di depan masjid itu. Takmir di depan masjid setiap masuk harus siapa di antara antum yang gulu dalam hal ini gitu. Tapi harus kita akui ya, ikhwah sekalian ya. Benar-benar di masa itu kita telah melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran, di luar batas normal itu, yang alhamdulillah nanti tidak terjerumus ke dalamnya itu. Apa contohnya? Sholat harus, sini nggak ada ya? Di sini ada nggak? Alhamdulillah. Sholat harus jarang-jarang, nggak boleh dekat-dekat. Baik, nggak apa-apa lah. Kalau antum berpendapat begitu nggak apa-apa lah. Tapi yang membuat anak menganggap mereka hilang akalnya itu apa? Berangkat sama anaknya. Dia anaknya 3 bawa di belakang, 2 di depan 1. Baik, begitu masuk masjid jarang. Itu akalnya di mana itu, Pak? Di dalam ketika sholat jarang, begitu duduk, begitu naik motor rapat-rapat. Begitu masuk masjid salam-salam, begitu dari masjid jarang-jarang. Itu akalnya di mana itu? Memang sudah banyak, masya Allah akal kita kayak hilang waktu begitu, Pak. Di rumah sama istri bareng, tidur bareng. Begitu naik bareng mobil, naik bareng di stop sama petugas. Istrinya ke belakang, nggak boleh duduk berdua di depan rapat. Akalnya mana itu? Nah, untuk bilang minta lihat. Baik, hand sanitizer di depan masjid yang masuk harus hand sanitizer. Tanyalah mereka, Ustadz, apa hukum memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol? Kenapa? Karena Ustaz, kenapa ditanya? Kenapa saya ditanya? Karena Ustaz ini dulu nggak boleh, najis, alkohol itu haram, khamar najis, pendapat jumhur ulama. Soalnya jawabannya apa? Nggak boleh.
Pakai sabun aja, nggak usah pakai deterjen. Ini nggak, jawabannya apa? Kata Syekh Ali Jum'ah boleh. Selesai sudah. Mana mazhab jumhur kalian dulu? Kami memakai Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, Asy-Syaukani. Kalian ejek dulu. Karena nggak ngambil pendapat jumhur. Giliran kalian, kok boleh? Nah ini kalau mau berbeda pendapat nggak apa-apa, tapi masalahnya melecehkan ini loh. Ternyata kalian sendiri yang jatuh ke lubang yang sama yang kalian ingkari kemarin itu. Baik, alhamdulillah memang terkuak semuanya di masa-masa Covid itu. Terutama orang-orang yang benci cadar, benci pakaian wanita yang menutup seluruhnya. Mereka nutup pakai kresek tuh. Mereka semua pakai masker. Anda pernah melihat di sebuah kampus Islam? Ya, kampus Islam tahu sendiri, kampus Islam negeri tahu sendiri ya. Ditulis apa? Pelayanan tidak akan dilayani yang memakai cadar dan masker. Kapan itu? Sebelum Covid. Jadi setelahnya ada wanita-wanita yang memakai cadar dilarang, akhirnya mereka cari metode nutup wajah dengan cara pakai masker. Dilarang. Tidak akan dilayani. Dengan Covid terubah semuanya. Wajib pakai masker, Masya Allah. Tapi yang mewajibkan siapa? Pemerintah. Kalau yang dulu yang memerintahkan pakai cadar siapa? Allah. Perintah Allah tidak ditaati, maka mau ditentang dengan peraturan dia, begitu perintah itu diwajibkan. Ya, terbuka semuanya, terkuat semuanya. Tapi siapakah yang mau berpikir? Pendapat yang kedua, menurut ulama lain, bahwa haram hukumnya menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi bila diminum dapat memabukkan. Pendapat ini difatwakan oleh lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia dan didukung oleh banyak para ulama. Baik, wallahu taala alam, di sini beliau tidak merajihkan. Namun wallahu taala yang ana kuatkan yang ana rajihkan ataupun ana condong dalam hal ini adalah dia bukan najis. Bahkan di sini dengan alasan bahwa khamar tidaklah najis, demikian juga alkohol, dan penggunaan minyak wangi bukan untuk diminum, maka kembali kepada hukum asal, yaitu boleh menggunakan segala sesuatu bila tidak terdapat larangan. Wallahu taala a'lam. Baik. Ini kita telah selesai dalam pembahasan barang-barang yang berupa najis ataupun kotoran. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu hasil jual beli barang-barang yang diharamkan. Bukan. Kalau hasil jual beli diharamkan masih yang tadi, sebagaimana tidak boleh menjual barang-barang diharamkan ini karena mau dikonsumsi sebagai haram, maka menjualnya juga tidak dibolehkan. Ini yang kita bahas karena yang dibahas di sini adalah harta haram kontemporer. Kemudian beliau membahas tentang barang-barang yang najis, barang-barang yang haram dikonsumsi. Ini pembahasan fikihnya. Nah, apa hukumnya kemudian menjual barang-barang ini dan uangnya dimanfaatkan? Berarti dia mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut. Beliau mengatakan seluruh benda yang diharamkan Allah tidak boleh diperjualbelikan. Dan bila diperjualbelikan maka hasil keuntungan menjual benda tersebut adalah haram hukumnya. Jadi ini sebenarnya yang dibahas dalam kitab ini, yaitu harta haramnya, penjualannya pada benda. Makanya beliau dalam hal ini seperti kita bahas fikih sebenarnya, fikih taharah, fikih najis. Tapi ujung-ujungnya adalah tentang menjual barangnya dan haram hukumnya. Kalau memang barang itu adalah barang yang haram untuk dikonsumsi ataupun najis untuk digunakan, maka haram untuk menjual belikannya. Baik, yang berikutnya tentang benda-benda yang mengandung unsur kesyirikan. Yang kita lewatin adalah benda-benda yang haram untuk dikonsumsi ataupun najis untuk digunakan barangnya. Nah, kalau yang sekarang ini barangnya suci, tapi penggunaannya yang haram. Bukan gara-gara dikonsumsi, bukan gara-gara masuk ke dalam tubuh kita, tapi gara-gara perlakuan kita, perbuatan kita kepada barang tersebut. Yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah yang mengandung unsur kesyirikan.
Ikhwas sekalian dan akhwat sekalian, berbahagialah ketika kita mendapatkan pengajian yang sangat menekankan pembahasannya tentang urusan ini, yaitu urusan tentang kesyirikan. Silahkan, gak apa-apa, walaupun orang-orang di luar sana menuduh kita macam-macam dengan mengatakan, oh ini kajian dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Silahkan, biarlah mereka mengatakan seperti itu. Karena yang sedang kita bahas adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan syahadat. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lawannya adalah syirik dan bid'ah. Sebagaimana kalau kita membahas masalah sholat, kita harus juga tekankan masalah pembatal-pembatal sholat. Ngapain kita ngajarin orang sholat, tapi dia nggak tahu ternyata kalau ngomong batal sholat, kalau tidak menghadap kiblat batal sholat, kalau makan walaupun hanya satu biji wijen yang tersisa di gigi, ditelan, batal sholat. Tapi kita nggak terangkan seperti itu, ya apa gunanya? Akhirnya dia sholat tapi batal, nggak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita lihat dari luar, wah dia sholat. Jadi pengajian yang menekankan tentang kesyirikan, kebid'ahan, maka syukurilah kalau kita mendapatkan pengajian seperti ini. Kenapa? Sangat kita khawatirkan dan dapat kita lihat secara nyata dan kita baca sendiri di media sosial, mereka tidak pedulikan masalah ini. Contohnya, mungkin antum pernah melihat di media sosial orang yang mengatakan menyembelih ayam atau hewan di sebuah jembatan yang mau diruntuhkan gak runtuh-runtuh, tapi dengan dipersembahkan ayam yang disembelih ini akhirnya bisa dirobohkan. Ini syirik ya? Bukan, ini bukan syirik, kata dia. Ini bukan syirik, ini hanyalah bentuk komunikasi politik dengan setan, dengan jin. Jin minta tumbalnya manusia, tapi setelah komunikasi politik dengan dia, disepakati ini diberikan tumbal cuma hewan saja. Itu bukan syirik katanya. Gimana kira-kira ini? Jadi kalau manusia nggak boleh tumbalkan saja hewan. Kalau tembakan hewan disembelih, itu bukan syirik katanya. Ini kan berarti nggak pernah belajar tentang tauhid, tentang syirik. Di zaman jahiliyah, bentuk, kalau kamu kena makan kerja sama politik, baik kita namakan juga nggak apa-apa. Di zaman jahiliyah, ketika orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, takut melewati lembah. Takut apa? Takut diganggu jin. Mereka bikin kesepakatan politik dengan siapa? Dengan rajanya jin, penunggu lembah ini, dengan mengatakan apa? Mereka mengatakan na'udzubi sayyidi hadzal wadi min syarri sufahaihim. Kami mohon perlindungan dari bosnya jin penunggu lembah ini, jangan sampai diganggu oleh keroco-keroconya. Datang Islam, dihilangkan ajaran ini, diganti dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Takut kepada jin, takut diganggu jin, jangan sampai diganggu oleh jin, minta perlindungan bukan sama kepala jin, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan makin minta perlindungan kepada jin, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an fazaduhum rahaqa. Itu ada dua penafsiran. Fazaduhum rahaqa itu makin menambah jin sombong, dan tafsiran yang kedua makin menambah manusia ini takut. Dan kedua-duanya ini berbahaya, tidak boleh. Ingat ya, kita musuhan sama jin, kita musuhan sama setan. Berarti kita harusnya berbuat sesuatu yang membuat setan nangis, setan sedih, setan pergi, bukan malah membuat setan berbangga. Contohnya apa? Contohnya perintah Rasulullah SAW ketika tersandung. Ketika zaman dulu yang naik kendaraan, naik hewan, kesandung dia. Maka orang terkadang mengumpat.
Di antara sahabat ada yang mengumpat, ta'isa syaitan. Kalau kita artikan zaman sekarang ya, setan sialan. Jadi yang disalahkan kan setan. Apakah setan marah disalahin? Bukan saya kok. Kok saya yang dituduh, kan biasa gitu kan? Enggak, setan malah senang. Kata Rasulullah, kalau kamu bilang seperti itu, ya ta'adhamu syaitan hatta yakunu mithl al-bait. Dia kemudian senang, wah gara-gara saya ternyata satu. Padahal bukan kan? Tapi gara-gara ucapan dia, sehingga dia membesar sampai sebesar rumah. Enggak usah dibayangkan ya. Ini sudah alam lain ini ya. Kita hanya mengetahui dari kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Allah gimana aktivitas jin alam yang lain. Jangan bayangkan kok bisa dia berubah jadi besar. Tapi ucapkanlah kata Rasulullah, Bismillah. Jadi teman-teman yang sekarang yang sering tersandung, kepleset, mungkin membaca Astagfirullahaladzim, La ilaha illallah. Ya bagus sih, karena yang penting bukan ucapan-ucapan kebun binatang gitu. Bagus sih Anda acukan zikir, tapi ada doanya sendiri yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW itu membaca Bismillah. Apa tujuannya? Kalau dengar setan mendengar antum baca ini, dia akan mengecil, terasa terhina sehingga bisa sebesar lalat. Nah ini salah satu bentuk kita tidak boleh membuat setan bangga. Jadi makin berlindung ke jin, makin membuat dia bangga, atau makin menambah kita takut. Datang syariat Islam, nggak ada hidung-hidung pada jin. Mau pakai politik apapun nggak ada. Yang ada adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pernah dengar kisah Umar bin Khattab dengan Sungai Nil yang katanya harus dikasih persembahan kepada Nil, kalau enggak dia nggak akan mengalir, persembahan anak gadis. Ayo, Umar nggak ada, gadis ya, nggak boleh, manusia, kita kasih onta aja, nggak ada. Tauhid. Apa yang dilakukan? Tulis surat, wahai Nil, kamu adalah makhluk Allah. Mengalir karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu tidak mengalir pada Allah, nggak usah ngalir sama sekali. Dilempar sama orang ke Sungai Nil, ngalir. Ini enggak. Na'udzubillah min dzalik, itu dipaparkan di media sosial. Oh itu bukan syirik, itu hanya bentuk politik saja yang harusnya mengorbankan manusia, sekarang kita korbankan hewan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena menurut mereka itu enggak ada syirik itu enggak ada. Tauhid hanya menurut mereka, apa menurut mereka tauhid itu apa? Siapa yang pernah belajar? Tauhid itu sifat 20 selesai. Antum belajar sifat 20 selesai, tauhid antum selesai. Antum hafal sifat 20? Enggak hafal. Muskilah tauhid antum. Kalau hafal lah. Bukan sifat 20 aja, sifat 50 mana hafal. Tahu kan sifat 50 kan? Itu makanya kalau antum belajar tauhid di mereka, yang pertama ditujukan adalah sifat 20. Selesai. Kemana nadar kepada selain Allah? Kemana? Enggak ada pembahasannya. Menyembelih kepada selain Allah, menggunakan jimat, ngalap berkah, minta kepada kuburan, kemana itu semua? Enggak ada. Jadi begitu kita bilang ini syirik, marah mereka. Itu syirik itu menurut mereka adalah menganggap Allah dua gitu. Menganggap Allah, sifat Allah sama dengan sifat makhluk, karena berhubungan dengan asma sifat. Sehingga jangan heran kalau mereka lah pembela-pembela sesajen. Dulu ketika kejadian di Malang, Lumajang atau di Semeru itu, yang menendang sesajen, tahu ya? Heboh kan? Iya. Mungkin kita yang kita ingkari adalah cara dia, baik. Cara dia mengingkari sesuatu yang membawakan mafsadat lebih besar. Oke. Tapi masalah sesajennya kita tahu hukumnya. Baik. Kemudian muncullah di media sosial seorang kiai menyampaikan tentang hukum sesajen menurut PBNU. Silakan antum, tidak mau fitnah, Anda silakan melihat sendiri. Kemudian beliau menyebutkan bahsul masail. Bahsul masail ulama NU di tahun berapa beliau sebutkan, kemudian menyebutkan mempersembahkan sesajen itu haram, nggak boleh, syirik nggak boleh. Kemudian beliau menyampaikan, jadi kalau ditanya sesajen menurut NU sudah final katanya, haram.
syirik, sudah final, sudah ada bahasul masailnya. Dalam hati anak nggak mau ngomong-ngomong di media sosial bikin ribut-ribut, dan dalam hati anak, ya benar Pak Yai, bahasul masail kita semua bisa baca, bahasul masailnya hasilnya kita bisa baca. Yang kita pertanyakan bukan itu Pak Yai. Kalau ada orang melarang sesajen, masyarakat akan bilang apa? Wah, ini NU ini, atau Wahabi ini, yang mana kira-kira? Walaupun bahsul masail mereka menyebutkan hukum sesajen sudah jelas haram, nggak boleh, itu syirik. Tapi begitu kita melarang orang melakukan sesajen, masyarakat yang tahunya adalah ini kerjaannya Wahabi, Salafi. Maka berbanggalah kita di atas tuduhan itu. Gak usah takut, gak usah kecil hati. Kita dituduh seperti berbanggalah. Kenapa? Karena kitalah yang sedang mengamalkan fatwanya ulama. Kitalah yang sedang mengamalkan fatwanya madhab para ulama, perkataan para ulama yang mereka tidak sadari, yang mereka tidak baca. Tapi intinya menentang kesyirikan itu sudah identik dengan salafi sudah. Memberantas kebid'ahan sudah identik dengan salafi. Ataupun kalau secara besar identik dengan mazhab Hambali. Makanya ketika di Madinah mahasiswa melakukan disertasi ya, tulisan S3-nya ketika dipaparkan di sidang terbuka. Kalau nggak salah waktu itu yang ana hadiri itu mahasiswa dari Afghanistan atau dari Pakistan, lupa. Yang jelas dari negara yang madhabnya Hanafi. Dia benar-benar mengkaji tentang kitab-kitab fikih dia, karena dia sebelum ke Madinah ya belajar madhab Hanafi. Kemudian dia keluarkan sebuah judul, Peran Ulama Hanafi dalam Memberantas Bid'ah. Dia buka semua kitab-kitab Hanafi yang di sana menyebutkan tentang larangan para ulama Hanafi tentang bid'ah. Oh, ini nggak boleh dibid'ahkan. Dikumpulkan semuanya. Kalau Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nur Ihsan, Dr. Muhammad Nur Ihsan, dosen di STDI, beliau peran ulama Syafi'iyah dalam memberantas bid'ah. Disertasi beliau. Jadi ketika anak hadir itu, Syekh mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya yang memberantas bid'ah itu bukan hanya mazhab Hambali. Karena yang terkesan, yang Salafi, yang memberantas syirik, memberantas bid'ah itu hanyalah Hambali toh. Hanafi kami ya boleh melakukan ini, boleh melakukan itu, boleh apapun boleh gitu. Ternyata enggak. Itu awamnya mereka. Ulama mereka melarang. Ulama mereka melarang bid'ah. Cuma yang di bawah-bawah itu yang melakukan bid'ah kemudian mengatakan kami Syafi'iyah, padahal ulamanya melarang. Nah, datang kita sampaikan, ulama kalian juga enggak lah. Wah, siapa kamu baca-baca kitab kita? Kami dari dulu gini, enggak ada yang ngelarang. Kiai kami enggak ngelarang, datang kalian ngelarang. Emang kiai kami enggak bisa baca kitab toh? Nah, itu yang mereka katakan. Nah, jadi inilah ikhwah sekalian, ini sangat penting kita terangkan. Karena itu kan muncul baru. Ketika Covid muncul yang baru apa? Wallahu alam di pantai selatan sini dilakukan atau tidak ya. Karena ketika Covid itu kan orang yang tidak suka lockdown itu kan keliling-keliling kan. Senang sekali melihat orang di pasar ketika Covid itu. Kenapa? Karena suasana biasa saja. Tapi kalau kita dengar berita mengerikan, wah gini nggak boleh. Anak ke pasar, masya Allah ibu-ibu mbak-mbak jualan itu senang. Anak keliling-keliling pantai selatan, tiba-tiba yang dulunya anak nggak lihat ada di depan rumah patung dalam bentuk bukan patung permanen tapi seperti bantal, karung dikasih isi kemudian dibentuk kepala, badan, kaki sama tangan. Loh, ini ada. Rumah ini ada. Rumah itu ada. Rumah itu ada. Kaget anak. Loh, ada apa ini? Ketika anak cari internet ternyata ada yang memfatwakan kayaknya, enggak tahu. Mungkin kalau bukan fatwa, mungkin bukan ulama ataupun dukun lah. Biar Covid tidak masuk ke rumah, pasang ini di depan. Pasang patung ini di depan, Covid tidak akan masuk ke rumah. Dalam hati anak, inilah kunci masuknya kesyirikan dikit-dikit.
Jadi kalau yang lain mungkin kena, dia nggak kena gara-gara patung ini, gara-gara memelatakan ini. Mungkin generasi ini, generasi berikutnya bukan lagi COVID, segala hal nanti akan. Jadi kenapa nggak ada yang larang? Apa nggak ada kiai di situ? Kalau kita larang jelas Wahabilah. Kalau yang orang jenggotan jelas Wahabilah. Allah Ta'ala alam. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah suatu ketika beliau khutbah di sebuah daerah, beliau mengatakan di khutbah beliau, lupa saya apakah di Kufah ataupun di mana beliau ceramah itu kotanya. Beliau mengatakan gini, wahai penduduk kota ini, mana ulama kalian? Marah beliau. Mana ulama kalian? Jadi yang disalahkan kayak nggak ada ulama di sini ya. Kenapa? Beliau akhirnya ngambil sesuatu di tangannya. Ini diharamkan apa? Rambut palsu. Ternyata umum di tempat itu di saat itu para wanita pakai rambut palsu. Itu bikin tambah cantik. Ini haram. Kok nggak ada ya? Jadi kita pantas bertanya, ini masyarakat seperti ini, emang nggak ada yang ngelarang toh? Emang nggak ada yang ngelarang? Kalau saya ngelarang jelas-jelas Wahabi langsung. Tapi kenapa? Kalian kan punya kiai, kalian punya tempat yang lain. Emang nggak ada yang ngelarang toh? Allah Ta'ala ya ikhwah sekalian, maka di sini harus kita pelajari, yaitu apa-apa saja yang bisa menyebabkan orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, di sini beliau membahas tentang menjual beli barang-barang tersebut. Di sini beliau mengatakan haram hukumnya menjual patung-patung yang disembah, seperti patung Buddha, patung Nabi Isa, patung Bunda Maria dan lain sebagainya. Kalau patung kucing yang gini-gini boleh nggak? Apa tujuannya itu? Jangan bilang nggak ada tujuan. Jangan bilang nggak ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan ngapa? Jangan bilang nggak udah ini aksesoris saja. Nggak usah berkelit seperti itulah. Apa? Penglaris. Tapi pertanyaan Ana, ini budaya siapa? Nah, bukan budaya Indonesia kan? Kenapa nggak ada yang larang? Begitu kita pakai cadar, wanita pakai cadar, pakai ini, budaya Arab dibawa-bawa ke sini. Tapi begitu yang budaya Cina, budaya Korea, budaya Eropa, budaya Amerika, pesta dansa ketika malam kelulusan. Budaya siapa itu? Memakai rok di atas lutut, kotak-kotak, itu Jepang, itu bukan Indonesia. Kalau Indonesia pakai kebaya sana. Itulah itu diam, orang-orang yang larang-larang budaya pakai cadar itu diam. Kenapa? Sebenarnya mereka mau mengeksploitasi, bikin wanita itu adalah menampakkan kecantikannya, membuka auratnya. Kok ini tiba-tiba menutup aurat? Ajaran apa ini? Ajaran Islam, berarti Islam yang salah. Itu kenyataan di depan kita. Mau mereka berkelit bagaimanapun, kalian itu memang suka syariat Islam. Kalau mau melarang seluruh budaya, ayo kita larang semuanya, ayo. Penglaris. Berarti meyakini dengan adanya ini mendatangkan keuntungan. Kalau angka 13 sial. Kalau apa lagi? Posisi-posisi cermin seperti ini feng shui. Itu nggak ada yang larang. Orang-orang liberal itu. Jadi inilah yang harus kita tanamkan, yaitu syirik itu bukan hanya gara-gara dia sujud kepada selain Allah, bukan. Meyakini sesuatu benda bisa mendatangkan keberuntungan, bisa mendatangkan suatu musibah. Itu merupakan dinamakan tatayur. Apa itu tatayur? Percaya mitos. Kenapa dinamakan mitos? Karena secara logika nggak nyambung. Kok bisa suara burung ini menyebabkan kematian orang? Nggak ada itu. Nggak ada nyambung. Angka 13 mendatangkan kematian. Nggak nyambung secara logika. Tapi ingat, para pelaku syirik semuanya nggak punya logika. Tauhidlah yang benar-benar melakukan sesuatu sesuai dengan logika sehat. Logika mana yang mau mengatakan bahwasanya untuk bisa menguatkan jembatan ini harus ada kepala kerbau? Ayo, profesor bidang teknologi sipil, bidang teknik sipil mana yang mengatakan seperti itu? Enggak ada. Tapi kenapa harus ada kepala kerbau? Itulah namanya mitos.
yang namanya khurafat yang tidak terbukti. Kalau pakai cincin ini, maka proposal yang kamu tulis tembus. Skripsi yang kamu ketik gampang. Cincin. Kemarin dapat di postingan di video di media sosial. Siapa Anda nggak tahu nama orangnya itu yang menantang tukang santet itu? Ada kan? Dia menantang semua tukang santet saya. Yuk terbuka santet saya. Dia ingin membuktikan santet itu nggak ada gitu. Penipuan itu semua. Memasukkan paku. Malah senang kalau kamu memasukkan paku pada saya, bisa kaya saya, banyak paku nanti saya jual katanya. Yang menarik bagi anak bukan itunya, bukan tantangannya. Anak menantang itu nggak usah lah nantang gitu kan. Benar anak gini. Karena kalau kalian benar-benar bisa, dia katakan itu, dia katakan ke orang yang mewawancarai dia. Tujuan saya kalau memang benar, dia bisa membuat orang mati dengan mengirimkan gini, maka saya akan bawa dia ke Departemen Pertahanan Indonesia. Kita akan cari beberapa orang seperti ini, Departemen Pertahanan Indonesia, untuk mempertahankan Indonesia nggak usah pakai nuklir. Kita kirim saja ke jenderal-jenderal mereka itu, paku mati kan enak Pak. Mati enak, iya juga gitu ya. Iya kan? Tapi 350 tahun loh kita dijajah. Kenapa nggak ada yang, wah kita kirim paku mati, kita kirim paku, mereka sibuk kirim nuklir, kita kirim paku dengan orang ini. Saya bukan ingin menuduh mereka, dibilang, bukan ingin menuduh mereka, menghina mereka. Kalau benar ada, saya akan kerja sama Departemen Pertahanan, saya kirim mereka, saya kirim melobikan. Ini Pak kita punya senjata-senjata lebih canggih daripada nuklir Pak. Oh, mati anak? Iya juga ya. Tapi itulah namanya nggak punya logika. Gimana? Bukan dia. Yang nantang itu bukan dia. Nah, dia membongkar saja dia nggak nantang. Yang ini benar-benar nantang dia orang-orang konten kreator aja dia. Baik, kemudian beliau mengatakan haram menjual benda-benda yang merupakan sarana untuk kesyirikan. Nah, beliau menamakan tadi benda-benda kesyirikan yang disembah. Kalau sekarang sarana untuk kesyirikan. Seperti jimat. Jimat yang dibahas oleh para ulama yang diharamkan itu, perhatikan ikhwas sekalian, jangan pernah dituduh kita sembarangan. Jimat yang dibahas oleh para ulama yang haram, yang merupakan untuk kesyirikan, sarana kesyirikan, yaitu jimat yang selain Al-Quran. Maksudnya seperti apa? Gelang, tali, batu giok, batu ini dan itu, taring, apa-apalah gitu ya. Kalau kamu pakai ini akan sembuh ini, kalau pakai ini akan penangkal ini, pakai ini. Itu yang dikatakan oleh para ulama haram. Kalau yang Al-Quran, apa kamu tulisannya apa? Benar-benar ayat. Benar-benar surat Al-Fatihah, benar-benar surat Qul a'udzu birabbil falaq, benar-benar ya. Anak katakan benar-benar. Kenapa anak katakan benar-benar? Karena ada dukun-dukun yang mengakali ayat-ayat Allah, tapi dijadikan sebagai sarana untuk mendatangkan setan. Apa itu? Ini dipaparkan oleh syekh penangkap tukang sihir di Saudi. Kemudian mereka bikin video. Beliau katakan gini, hati-hati, jimat yang dikasih walaupun dia dengan tulisan Arab dan benar-benar Al-Quran yang ditulis, perhatikan. Yang kami dapatkan, beliau mengatakan, kami pernah mendapatkan tertulis dengan bukan kayak tinta dia, dengan warna hitam, dengan warna itu ternyata apa? Najis. Jadi najis dipakai tulis Al-Quran, apa hukumnya? Kafir. Jangan takut bilang seperti itu, sudah. Menghinakan Al-Quran, kafir sudah. Atau membuang Al-Quran di tong sampah, menulis Al-Quran dengan najis, ya, menginjak-injak Al-Quran, itu yang menghinakan lafzul jalalah, ayat-ayat Allah, kafir. Baik, nulis Al-Quran, Qul Huwallahu ahad, tapi dengan najis, ya sudah selesai sudah. Tapi kita ditipu. Oh, itu kan Al-Quran kamu kak. Yang pernah beliau dapatkan juga, ini orang-orang yang taubat dari jimat dikasihkan. Kami dikasih ini, dibuka sama dia. Tulisannya bukan pakai najis. Ya, terkadang pakai najis, pakai darah haid terkadang. Bukan pakai najis, mereka pernah dapat pakai pulpen warna biru. Nah, ini pulpen ini. Ini unsur kesyirikannya di mana ya? Ternyata begitu dilihat dari dekat, tercium bau pesing.
Jadi ternyata setelah ditulis di PPC, yang begini yang beliau dapatkan ya, tapi namanya dukun improvisasinya banyak ini ya. Ketahuan penting bisa cari yang lain. Benar. Nah, pernah juga beliau dapatkan seorang pemuda taubat dari jimat, dia menyerahkan kepada Syekh ini jimat, dibuka, isinya ayat Al-Qur'an. Tertulis pakai tinta biru, tidak bau pesing, bingung ini dari sisi mananya ini ya. Ditanya. Dia nyuruh kamu letakkan di mana ini? Di dalam dubur. Apa hukumnya? Ambil Al-Quran didudukin, dimasukkan ke dubur di tempat najis. Itu ternyata kerjaannya. Baik, jadi secara yang penangkal yang digunakan dengan Al-Quran tok, benar-benar Al-Quran, tertulis Al-Quran, itu tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa, itu tidak diharamkan oleh para ulama. Tapi perhatikan, dukun berimprovisasi, dukun menggunakan improvisasi karena mengelabui orang-orang awam. Ini ayat Al-Quran. Iya kalau ayat Al-Quran langsung. Tapi kalau bahasa Arab, bukan Al-Quran. Banyak orang tertipu juga. Ustaz, ini kan bahasa Arab, Ustaz. Ini kan bahasa Arab, Ustaz. Apa bahasa Arab? Anda sudah belajar nahwu, nggak tahu ini apa ini. Kenapa? Tulisannya aneh-aneh. Cuma huruf-huruf Arab gini-gini. Itu yang namanya tolasim, itu namanya mantra-mantra yang nggak boleh. Kalau kamu mau menulis ayat Al-Quran lengkap. Ada juga orang yang mencampur-campur Al-Quran dengan yang lain, ucapan-ucapan yang lain. Nah, kalau yang Al-Quran beda pendapat para ulama. Bukan berarti disepakatin, beda pendapat ulama. Itu pun beda pendapat bukan gara-gara haram atau tidaknya menggunakannya, tapi khawatir menggantung Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran nanti bisa terjadi pelecehan terhadap Al-Quran ini. Dengan cara apa? Dimasukkan ke WC, dipakai oleh anak kecil, kemudian anak kecil ludahnya belepotan pada ini Al-Quran. Yang nggak bolehnya dari sisi itu. Dilarangnya ulama dari menjaga Al-Quran ini. Tapi apakah syirik memakai penangkal dari Al-Quran? Tidak, karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah. Al-Quran sifat Allah. Jadi berlindung kepada Allah lewat dengan kalamnya, dengan kalimat-kalimat Allah, bukan kesyirikan. Tapi ini kalau benda itu adalah bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Itulah yang dinamakan dengan jimat. Jadi kalau kita bahas masalah jimat bukan Al-Qur'annya ya. Itu pernah lihat Asmaul Husna? Wah, lengkap. Di tengah-tengah Qitmir. Qitmir itu bukan nama Allah loh. Qitmir. Anda pernah dapatkan benar atau tidak katanya itu nama anjing Ashabul Kahfi. Benar atau tidak Allah Ta'ala. Yang jelas itu bukan nama Allah. Tapi digabungkan dengan nama Allah. Bayangkan. Menggabungkan nama-nama Allah ditambah nama antum. Dan ditambah nama makhluk. Ataupun makhluk yang najis. Bukankah itu penghinaan terhadap nama Allah? Iya. Tapi itu dijadikan jimat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita ngomong masalah jimat yang ini, mereka salah paham. Wah, masa jimat nggak boleh, jimat Al-Quran. Bukan Al-Quran sedang kami bahas. Mas itu yang dikasihkan itu. Baik. Namun untuk menutup semua ini, untuk namanya sadud dzara'i itu melarang sesuatu yang sebenarnya boleh. Baik. Dari Al-Quran ini ada yang mengatakan boleh kan? Tapi kita boleh sekarang mengatakan nggak boleh sama sekali. Emang kenapa nggak boleh? Syirik. Bukan gara-gara syirik. Gara-gara banyak sekarang orang nggak paham itu Al-Quran atau bukan. Mentang-mentang bahasa Arab dikira Al-Quran. Mentang-mentang tulisan Al-Quran dikira itu ditulis dengan Al-Quran. Padahal di situ dicampur-campur dengan najis dan lain sebagainya. Maka dari awal kami pun mengatakan walaupun dengan Al-Quran nggak boleh. Karena banyaknya kalian yang awam, kalian yang tidak paham apa itu sebenarnya ayat yang benar untuk ditulis. Maka lebih katakan lebih baik kalian menghafal ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat ta'awud, bukan dengan cara menggantungnya. Jadi kalau kamu beristi'adzah, ya pakai Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Kemudian beliau mengatakan benda-benda yang dikeramatkan, keris, pedang, cincin. Ini juga kita katakan keris, enggak masalah kerisnya. Pedang enggak masalah pedangnya. Yang masalah adalah keyakinan orang dengan mengkeramatkan ini.
bahwasanya ini bisa ini bisa ini akan gini, ini akan mendatangkan ini, akan mendatangkan itu. Baik, dalam syariat Islam ada nggak istilah pedang sakti? Ada nggak? Pedang ini pedang sakti. Sakti gimana? Ini dibuat dengan bertapa 7 hari 7 malam, disiram dengan air 7 telaga, diambil dari macam-macam gitu ya. Pedang terkuat di dunia, ataupun ahli pembuat pedang di dunia. Ini ada kompetisinya setiap tahun ya, setahu ana ya. Ada kompetisinya di dunia setiap tahun. Orang-orang membuat pedang ataupun golok, dites, diuji, dan pemenangnya ini akan banyak mendapat orderan. Tujuannya apa? Ekonomis memang tujuannya. Saya bisa membuktikan, nanti akan dapatkan orderan cara membuat pedang dari saya. Bertapakah mereka? Mereka bertapa? Pakai air bunga kembang? Gak ada, murni teknologi. Lah datang kita dengan memandikan ini, memandikan itu dan ini. Kemudian gak boleh diinikan, harus terpajang di sini, gak boleh gini. Yang secara logika tidak benar. Beda kalau benar. Jangan letakkan sini nanti karatan, oke. Jangan pegang pakai ini nanti akan karatan, oke. Tapi ini jangan ini. Yang menurut logika enggak benar. Inilah bentuk pengkeramatan. Dulu di zaman jahiliyah pernah mereka menggunakan zatul anwat, pohon tempat mereka menggantung pedang. Orang-orang baru masuk Islam minta pada Rasulullah dibuatkan juga. Orang musyrik punya zatul anwat, masa kita nggak punya? Kita kan bisa berperang dengan mereka pakai pedang, ya kita juga pakai pedang. Ya Rasulullah, ij'al lana zatul anwat kama lahum zatul anwat. Rasulullah marah. Permintaan kalian ini seperti permintaannya umat Musa yang mengatakan, ya wahai Musa, kami minta Tuhan yang disembah sebagaimana mereka, kami minta Tuhan yang patung yang disembah sebagaimana mereka juga minta patung. Jadi Rasulullah menyamakan orang yang minta tempat untuk gantung pedang sama seperti orang yang minta Tuhan. Untuk apa tujuan gantung pedang? Biar sakti, biar manjur, biar ini, biar itu. Lah pedang itu kan benda, dia kan murni fisika, murni teknologi metalurgi, teknologi dan ilmu pengetahuan. Bukan masalah khurafat itu enggak ada. Kita mungkin sering dicuci otak kita dengan sandiwara radio kayaknya teman dulu itu. Pedang naga geni, pedang naga puspa yang jatuh dia tertancap di batu yang berkilau-kilauan di malam hari, katanya itu. Gak ada itu. Yang kalau tidak pernah kalau berperang nggak pernah kalah, bahkan bisa terbang cucu gitu. Itu film Guardian of Galaxy itu, bukan gitu. Bukan lagi masalah teknologi. Alhamdulillah ini tadi ya. Cincin, air keramat. Nah, kita pernah, masya Allah ya, Indonesia pun ada gitu ya. Ada Pocari Sweat, ada Ponari Sweat gitu. Peci atau benda-benda yang dipakai seorang tokoh yang dikeramatkan, hewan-hewan yang dianggap mendatangkan keberkahan, gambar-gambar horoskop dan lain-lain. Jadi haram menjual benda-benda yang digunakan dalam ritual kesyirikan seperti ayam hitam. Ayam hitam nggak ada masalah ya, tapi masalahnya ketika digunakan harus ayam hitam. Kenapa? Persyaratan. Syaratnya siapa? Syarat logika kan nggak ada kan? Makan ayam ini dengan ayam itu dagingnya sama, tapi kenapa? Ternyata disembelih untuk diletakkan di situ. Berarti kan mentaati setan yang minta seperti itu. Juga diharamkan menjual benda-benda yang berhubungan dengan akidah kesyirikan seperti salib, bunga Valentine, pohon Natal, kartu ucapan selamat Natal, bintang David, dan lain-lain. Begitu juga haram menjual buku-buku yang berisikan pemikiran-pemikiran kesyirikan, ateis, komunis, animis, paganis, liberal, dan lain-lain yang merusak akidah Muslim. Imam Nawawi mengatakan tidak sah menjual buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran kekafiran, karena kegunaan buku-buku tersebut diharamkan. Buku-buku tersebut wajib dimusnahkan. Begitu juga buku tentang ilmu sihir, sulap sya'wadah, dinamakan sya'wadah ya, buku filsafat dan lain-lainnya yang memuat ilmu-ilmu sesat
yang diharamkan. Inilah bentuk para ulama. Mereka sedang membahas masalah muamalah, jual beli, tapi mereka mengingatkan juga dari kesesatan-kesesatan, kesyirikan-kesyirikan, kekafiran-kafiran yang beredar lewat media-media yang ada di zaman itu. Baik, ini dapat kita sampaikan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan perincian benda-benda yang mengandung kesyirikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.